Ribuan warga Gunung Kidul, Yogyakarta berkerumun di pasar hewan Namunggi, Semanung. Kondisi ekonomi membuat mereka nekat berkumpul untuk jual beli hewan ternak di tengah pandemi. Ribuan warga Gunung Kidul dan sekitarnya memadati pasar hewan sejak pagi tadi. Para penjual dan pembeli hewan sapi dan kambing ini berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan. Tidak ada yang jaga jarak karena area pasar yang sempit. Menurut para pedagang, selama masa pandemi mereka mengaku mengalami penurunan omset hingga 70% dibandingkan hari normal. Penurunan pendapatan pedagang juga terjadi di Pasar Johar Baru. Di sini harga sejumlah komoditas melonjak naik hingga mempengaruhi minat pembeli. Harga komoditas yang naik diantaranya daging ayam dan daging sapi. Lonjakan harga bahkan mencapai 50% dari harga normal. Setelah beberapa waktu lalu harga cabai dan daging sapi sempat membubung tinggi. Bagaimana harga di pasar? Hari ini kita sudah terhubung dengan Menia Mutiara di Pasar Johar Baru, Jakarta. Menia, bagaimana pantauan Anda terkait harga, khususnya ini harga daging sapi dan mungkin harga sembako lainnya yang mungkin saja naik? Selamat siang Lovi, Arlista, dan pemirsa. Sejumlah bahan pokok betul sekali alami kenaikan harga seperti yang terjadi di salah satu pasar tradisional tempat kami berada ini, yakni Johar Baru, Jakarta. Setelah sebelumnya para pedagang daging sempat mogok jualan selama 3 hari di pasar ini sebab adanya kelonjakan, kini hal tersebut merambah ke bahan pokok lainnya dan yang tengah menjadi sorotan yakni harga cabai yang mencapai Rp90.000 per kilonya. Sebenarnya apa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi dan bagaimana sih belakangan ini aktivitas jual beli di pasar ini? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pedagang di Pasar Johar Baru, yakni Mas Nanun. Halo Mas, selamat siang. Selamat siang. Oke, Mas, mana harga yang dibilang lagi mahal banget sekarang ini? Cabai rawit sekarang 80 sampai 90 ribu, nyampe kemarin 100 ribu, sama cabai rawit hijau yang lagi mahal. Oke. Itu per kilonya segitu. Emang biasanya berapa sih Mas harganya? Biasanya 60 ribu, 40 ribu paling murah gitu kan. Sekarang naiknya hampir 2 kali lipat gitu kan. Sekarang mahal banget gitu kan. Oke, kira-kira kayak menurut Mas Nanun apa sih faktor yang menyebabkan bisa naik banget gitu? Stoknya kosong, terus cuaca juga yang lagi hujan terus-menerus gitu kan. Jadinya barang pasokan ke pasar itu susah, langka, jarang, sedikit banget ke pasar. Oke, terus untuk pembelinya Mas Nanun bagaimana nih menanggapi hal ini? Wah, pembeli jadi susah, nggak mau, mahal gitu kan. Jadi pembelinya sepi, mulai berkurang lah. Nggak kayak seperti biasa murah gitu kan. Oke, terakhir nih Mas Nanun, ada yang ingin disampaikan nggak sih Mas supaya kondisinya mungkin kembali stabil gitu? Mungkin harganya ya distandarin lagi gitu kan, stoknya mungkin biar lebih banyak lagi gitu aja sih, biar murah aja lah. Siap, terima kasih banyak Mas Nanun atas waktunya. Ya pemirsa, itulah tadi sedikit obrolan kami dengan pedagang di sini yang mengakui bahwa daya beli masyarakat pun kini tengah menurun dan juga faktor yang menyebabkan adanya harga bisa terjadi kenaikan seperti ini karena pasokan dari distributor yang mungkin tidak memadai dan para pedagang juga berharap harga kembali stabil dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Arlista dan Lovi kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak atas laporannya langsung dari Pasar Johar Baru, Menia. Pemirsa, guyuran hujan membuat arus lalu lintas di sekitar Bundaran Hotel Indonesia terpantau lengang. Meski demikian, masih ada warga ibu kota yang berolahraga di tengah guyuran hujan. Minggu pagi, sebagian wilayah Jakarta diguyur hujan. Meski demikian, warga masih ada yang berantusias untuk berolahraga di area Car Free Day, kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Intensitas curah hujan tinggi di ibu kota sejak pagi hari, membuat lalu lintas di kawasan Bundaran HI terpantau lengang. Baik itu laju kendaraan dari arah Medan Merdeka menuju Bundaran HI dan sebaliknya. Ya pemirsa, melakukan olahraga di pagi hari tentu baik untuk kesehatan. Namun bagaimana antusiasme warga berolahraga di hari ini di tengah guyuran hujan ibu kota? Kita sudah terhubung dengan Gaby Natasha di Jakarta. Selamat siang Gaby.
Dari pemantauan Anda hingga tadi pagi, bagaimana antusias warga untuk berolahraga di tengah guyuran hujan? Ya, Arista, Lofi dan juga pemirsa, untuk saat ini memang dari hasil pantauan tim di lapangan sudah tidak terlihat adanya warga Jakarta yang melakukan olahraga khususnya sepeda di sekitaran kawasan Bundaran HI. Namun pada pagi hari tadi hingga sekitar pukul 10 memang kami masih melihat adanya warga Jakarta yang cukup banyak melakukan olahraga ataupun bersepeda di sekitaran Bundaran HI ataupun melintasi Bundaran HI dari arah Medan Merdeka menuju ke Bundaran HI ataupun arah sebaliknya. Sementara itu untuk arus lalu lintas sendiri di sekitaran Bundaran HI terpantau saat ini cukup lengang, tidak terlihat kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang memadati kawasan Bundaran HI seperti hari-hari biasanya, dikarenakan memang sejak pagi hari tadi ibu kota diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat. Dan untuk saat ini juga hujan masih terus turun di sekitaran kawasan Bundaran HI. Untuk itu arus lalu lintas di sekitaran Bundaran HI juga terpantau cukup lengang dan juga sudah tidak ada lagi masyarakat ataupun warga DKI yang berolahraga di sekitaran Bundaran HI. Arista dan juga Lofi. Baik, terima kasih Gebi Natasha melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Pemirsa, BMKG memprediksikan masih terjadinya pembentukan awan cumulonimbus hingga Kamis mendatang yang membahayakan untuk penerbangan. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terjadi awan tersebut dan selengkapnya bisa Anda klik www.sindonews.com.